Pemirsa, ada kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat terkait dengan kondisi udara yang memburuk baru-baru ini karena polusi. Terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta dengan tingkat kemacetan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyumbang kondisi udara yang buruk. Tentu saja, jauh di luar fenomena tersebut, pemirsa, PT Transjakarta juga menaruh perhatian terhadap dampak kualitas udara yang berpolusi ini. Lalu apa saja aksi nyata yang dilakukan PT Transjakarta terkait hal ini? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama PT Transjakarta, Bapak Welfizon Yuza. Apa kabar Pak Welfizon? Luar biasa, baik. Baik, Pak Welfizon, dari kita lihat data dari World Resource Institute ya, bahwa transportasi ini ternyata menyumbang 14% penghasil emisi karbon. Lalu apa saja upaya dari PT Transjakarta agar mendukung penerapan gaya hidup ramah lingkungan untuk tentunya mengurangi emisi karbon ini? Ya, seperti tadi disampaikan, kita menyadari bahwa sektor transportasi itu berpengaruh cukup signifikan terhadap emisi. Dan transportasi yang berperan atau berdampak cukup besar itu adalah penggunaan mobil pribadi sebenarnya. Karena kita pahami keberadaan transportasi umum merupakan bagian dari solusi untuk menurunkan emisi. Perjalanan menggunakan kendaraan umum menghasilkan emisi 94% lebih rendah dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Namun demikian, meskipun bagian dari menurunkan emisi, Transjakarta bersama ekosistemnya kita menginisiasi sebuah gerakan dalam kerangka Sustainability Framework di Transjakarta yang kita sebut dengan Bersih, Berdaya, Bestari. Kami melakukan penanaman pohon, ini sebagai titik awal atau kick off kita untuk memulai kegiatan ini bersama dengan para mitra operator, APM, dan juga mitra bisnis lainnya yang terlibat dalam Transjakarta. Inisiasi penanaman pohon ini dilakukan di mana saja Pak dan berapa jumlahnya? Iya, dalam mengkolaborasikan kegiatan ini kami melibatkan begitu banyak stakeholder. Di samping tadi yang disampaikan ada operator, kemudian APM dan juga ekosistem yang lebih kurang melibatkan 95.000 orang karyawan Transjakarta dan mitra-mitranya. Kami juga bekerja sama dengan instansi pemerintah. Tentunya Transjakarta sebagai bagian dari Pemprov DKI, kami berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait di DKI. Baik itu Dinas Pertamanan Hutan Kota, Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup. Kami berkoordinasi semua dan ada beberapa rekomendasi tempat ya yang disarankan, direkomendasikan oleh dinas-dinas tersebut, dan akhirnya kita menetapkan kita melakukan penanaman pohon di Waduk Brigif. Baik, mengapa sih Pak penanaman pohon itu menjadi begitu penting untuk Transjakarta bisa terus berpartisipasi menurunkan emisi karbon? Iya. Kita menyadari meskipun Transjakarta sebagai transportasi publik itu menjadi bagian dari solusi, tapi tentunya juga ada produksi emisi yang kita hasilkan. Dan sebagai tanggung jawab sosial Transjakarta bersama ekosistemnya, kami mencoba melakukan carbon offsetting dengan cara menanam pohon sehingga nanti bisa menyerap emisi yang dikeluarkan. Berapa banyak tadi? Di tahap awal ini kami sudah melakukan penanaman kemarin di hari Jumat. Kita menanam 242 pohon yang dipusatkan di Waduk Brigif. Kira-kira di Waduk Brigif Section 2 itu di layer kedua penuh dengan pohon-pohon yang ditanam oleh Transjakarta bersama mitra-mitra bisnisnya. 240? Betul, dan ini adalah langkah awal karena kedepannya rangkaian kegiatannya masih akan banyak dan akan melibatkan begitu lebih banyak lagi kolaboratornya. Oh, jadi ini akan menjadi program reguler dari Transjakarta untuk penanaman pohon? Betul, betul. Ini kita akan jadikan sebagai program reguler karena ini menjadi bagian dari framework bersih, ya bersih, berdaya, bestari. Bersih, berdaya, bestari merupakan prinsip ataupun guideline di Transjakarta di mana kita akan menghadirkan transportasi publik yang ramah lingkungan. Di samping itu juga memberikan keberdayaan ekonomi bagi mitra-mitranya, dan tentunya yang terakhir adalah menerapkan prinsip-prinsip inklusif baik itu buat disabilitas ataupun perempuan dan anak. Baik. Lalu kolaborator yang diajak dalam inisiasi penanaman pohon ini siapa saja Pak? Dalam hal ini mitra-mitra Transjakarta siapa saja? Apakah juga pelanggan diajak juga? Iya, untuk tahap pertama ini ada
mitra operator, kami punya 19 operator yang bekerja sama dengan Transjakarta. Di belakangnya ada APM, kemudian juga ada mitra-mitra bisnis lainnya, termasuk juga dengan dinas-dinas yang ada di Pemprov DKI. Bahkan dalam penanaman kemarin kami juga disupport dari Kedutaan Swedia. Jadi ada Kedutaan Swedia juga ambil bagian dalam mendukung program-program ini. Dan ke depan program ini akan menjadi snowball effect, di mana gulirannya ke depan akan lebih banyak lagi yang akan kita libatkan. Dalam waktu dekat kita juga akan mengajak semua pelanggan Transjakarta, kami menyebut pengguna Transjakarta itu pelanggan, sehingga menjadi komuter yang secara rutin menggunakan jasa Transjakarta. Kita akan ajak secara voluntary pelanggan-pelanggan Transjakarta untuk berpartisipasi menyumbangkan pohon, dan kami sedang berkoordinasi mencari lahan yang nanti akan menjadi Taman Transjakarta. Wow, jadi Taman Transjakarta ya, dan pelanggan Transjakarta tentu juga bisa ikut terlibat berpartisipasi mengurangi emisi karbon dengan menggunakan Transjakarta. Betul. Untuk keseharian aktivitas sehari-hari ya Pak, untuk bekerja dan lain-lainnya, tetapi juga bisa ikutan kegiatan menanam pohon dari Transjakarta. Lalu dari target jangka panjangnya ini akan seperti apa sih Pak untuk program ini? Apakah akan ada target khusus begitu untuk penanaman pohon? Iya, jadi penanaman pohon ini adalah cultural movement yang kita dorong sehingga semua stakeholder termasuk pelanggan Transjakarta kita wadahi untuk punya concern yang sama terhadap lingkungan. Karena kita selalu bicara sebagai sebuah entitas bisnis, ada profit, ada people, dan planet. Pilar ketiga mengenai planet ini menjadi concern bersama, sehingga kita memberikan ruang yang sama untuk semua stakeholder untuk bisa terlibat. Baik, Pak Welfison, kita akan berbincang lagi usai jeda berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa, kita masih membahas terkait upaya PT Transjakarta dalam rangka menekan angka emisi karbon dan juga memperlambat perubahan iklim tentunya. Masih bersama kami Direktur Utama PT Transjakarta, Bapak Welfison Yuza. Pak Welfison, selain penanaman pohon, apa saja dan bagaimana sebetulnya upaya Transjakarta agar bisa masyarakat ini bisa switch untuk menggunakan transportasi publik? Karena sebetulnya perubahan perilaku inilah yang menjadi kunci untuk mengurangi emisi karbon ya Pak ya? Iya, betul. Tugas utama kami di Transjakarta adalah menyediakan layanan transportasi umum yang ramah, yang terjangkau, dan aman. Ya. Dan salah satu strategi utama dari Pemprov DKI dalam rangka pengendalian kemacetan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi umum, di mana Transjakarta mengambil peran di dalamnya. Dalam konteks itu, kami secara konsisten melakukan berbagai inovasi dan improvement terkait dengan layanan dan operasi, sehingga harapannya makin banyak pelanggan yang menggunakan jasa Transjakarta dan berpindah, yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, mereka sekarang bisa menggunakan kendaraan umum. Baik, sebetulnya berapa banyak pelanggan Transjakarta setiap harinya? Ini yang jadi pertanyaan ya masyarakat, apakah sudah banyak masyarakat menggunakan Transjakarta? Betul, jadi kalau kita bicara sebelum pandemi, pelanggan Transjakarta itu mencapai angka 1 juta pelanggan per hari. Kemudian pada saat pandemi, pada saat mobilitas dibatasi, terjadi penurunan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kembali ke angka 1 juta pelanggan per hari. Artinya apa? Artinya bahwa kepercayaan masyarakat untuk kembali beralih menggunakan transportasi publik itu sudah mulai terjadi. Dan kami juga melakukan berbagai program dan inovasi, karena tentunya kita perlu melakukan berbagai program win-back, sehingga pelanggan yang tadinya mobilitasnya terbatas atau kembali menggunakan kendaraan pribadi dapat kembali beralih menggunakan Transjakarta. Berbagai program kami rancang, terutama yang terkait dengan perbaikan proses layanan dan juga proses operasi. Ada tidak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hal pelayanan pasca pandemi? Karena kalau kita lihat perubahan perilaku itu nyata ya setelah pandemi COVID-19. Ada mungkin masyarakat yang enggan untuk menggunakan transportasi publik karena safety dan lain-lain. Bagaimana Pak? Iya, di masa-masa awal
pada saat proses pandemi berubah menjadi endemi itu terjadi. Tapi kalau kita lihat saat ini perubahan itu semakin nyata dan pengguna Transjakarta, pelanggan Transjakarta makin hari makin bertambah. Dan kita sudah menyentuh angka yang sama dengan angka pelanggan per hari yang kita capai sebelum pandemi. Mungkin sebagai penjelasan beberapa improvement dan juga inovasi dari sisi layanan yang kita lakukan, kita pahami bahwa salah satu kebutuhan masyarakat di Jakarta terkait dengan mobilitas adalah mengenai kepastian waktu. Ya. Dan ini yang selalu menjadi tantangan buat Transjakarta, apakah Transjakarta bisa memberikan kepastian waktu untuk jalur-jalur tertentu. Dan ini yang sedang kami lakukan dan sudah kita jalankan selama sebulan lebih. Ada 3 rute Transjakarta yang kami jamin travel time atau waktu perjalanan itu maksimal 35 menit. Ada Ragunan Kuningan Timur, kemudian juga ada dari Pluit ke kota, dari Grogol ke Semanggi. Dan selama implementasi ini dari jam sibuk jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi, kita bisa pastikan dari data yang kita dapatkan 100% perjalanan itu di bawah 35 menit. Dan ini salah satu program, kalau kita lihat penambahan jumlah pelanggan itu juga dikontribusikan oleh program-program seperti ini. Tentunya 3 rute ini belum cukup. Ya, kami sedang persiapkan ada 4 rute lagi sehingga nanti ada 7 rute yang bisa menghubungkan dari pinggiran Jakarta menuju pusat kota dengan kepastian waktu 35 menit. Program layanan 30 menit ya. Betul. Pak ya. Kita harapkan itu akan bisa berjalan dan menambah rute-rute lainnya. Tadi juga disebutkan bahwa akan ada 7 rute ya. Betul. Dan tapi kalau kita lihat tentu di lapangan ada saja hambatan-hambatan ya Pak ya. Seperti misalnya penggunaan jalur Transjakarta yang tidak semestinya oleh pengguna moda transportasi lain. Akan seperti apa penegakannya untuk penjagaan dari sterilisasi jalur misalnya atau improvisasi improvement yang lain Pak? Ya betul, sterilisasi jalur menjadi sebuah modal dan keharusan bagi Transjakarta sehingga bisa memastikan bahwa jalur-jalur Transjakarta ini benar-benar aman dan bisa dilalui dengan baik. Kami bekerja sama dengan semua stakeholder dari Dinas Perhubungan, kemudian juga ada kepolisian, ya. Bahkan POM TNI dan segala macam juga mengambil peran, ya. Dan dengan gabungan bersama ini, kalau kita lihat saat ini, apalagi dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kapolri bahwa tilang manual juga sudah bisa dilakukan lagi, ini meningkatkan sterilisasi di Transjakarta. Karena di jalur-jalur kalau kita lihat saat ini ada petugas Transjakarta, Dinas Perhubungan, kepolisian, bahkan juga ada bantuan dari TNI Polri bersama-sama untuk menertibkan, ya, sehingga jalur-jalur Transjakarta ini menjadi lebih steril dari sebelumnya. Baik, ada banyak masukan juga Pak terkait dengan layanan moda transportasi Transjakarta khususnya. Banyak pengguna yang di jam-jam sibuk menggunakan Transjakarta karena menghindari macet. Tapi di sisi lain kekurangan armada karena setiap di jam-jam sibuk itu penuh, itu biasa terjadi tumpukan-tumpukan pelanggan Transjakarta. Apa yang akan dilakukan oleh Transjakarta? Ya, kami sudah menganalisa ya terkait dengan kebutuhan armada di jam-jam sibuk dan juga headway, kalau kita sebutnya jarak antar bus itu adalah headway. Dengan armada yang kita miliki saat ini kita mengoptimalkan. Jadi schedule pemberangkatan bus untuk di titik-titik akhir di setiap rute itu kita atur dengan sedemikian baik berdasarkan pola dari kebutuhan dari pelanggan ataupun demand. Sehingga kalau kita lihat ya dengan pola yang kita lakukan saat ini relatif waiting time atau waktu menunggu yang harus digunakan oleh pelanggan saat ini relatif bisa menurun. Dan ini terbukti dengan semakin banyaknya pelanggan Transjakarta yang saat ini makin hari makin bertambah. Baik, Pak Wilfizar, kita akan masih berbincang usai jeda berikut ini pemirsa, masih terkait upaya Transjakarta mengurangi emisi karbon ya dengan pengadaan armada bus listrik. Okay. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Didukung oleh
Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih bersama dengan Direktur PT Transjakarta Bapak Welfizon Yuza. Pak Welfizon, kita saat ini tahu ya bahwa moda transportasi umum banyak didominasi oleh bus listrik. PT Transjakarta juga sudah menginisiasi. Sebetulnya berapa banyak moda transportasi bus listrik yang dimiliki oleh Transjakarta? Iya, program bus listrik ya merupakan salah satu program dari berbagai cerita yang tadi kita sampaikan, salah satu yang diperuntukkan untuk menurunkan emisi karbon sehingga kualitas udara di Jakarta menjadi makin baik. Program ini kita sudah mulai rintis dari 2019, 2020 pada saat COVID kita lakukan berbagai persiapan dan Transjakarta secara resmi menggunakan bus listrik itu sejak Maret 2022. Artinya sudah lebih dari setahun lalu kita operasikan 30 unit. Ya. 30 unit yang kita operasikan ini kita lakukan piloting dengan mereview baik itu dari aspek finansial dan bisnis, kemudian dari aspek operasional dan layanan, dan juga yang tidak kalah pentingnya dari aspek teknis. Karena kita tahu perkembangan dari bus listrik ini makin hari makin begitu cepat. Dan di tahun ini kami menargetkan sampai dengan Desember di 2023 ini dari 30 bus yang beroperasi akan menjadi 100. Jadi akan ada tambahan sekitar 70 bus lagi yang akan beroperasi di Transjakarta. Baik, kita harapkan 100 bus listrik dari Transjakarta ini juga bisa membantu mengurangi emisi karbon ya. Baik, lalu kalau untuk rutenya, di mana saja masyarakat bisa menemukan atau mencoba begitu ya layanan dari Transjakarta dengan penggunaan bus listrik? Iya, terkait dengan rute tentunya kita mempertimbangkan berbagai aspek untuk menjalankan bus listrik. Yang pertama tentunya kebutuhan masyarakat atau demand-nya. Kemudian juga kilometer yang kira-kira bisa terpenuhi dengan kapasitas baterai dan yang lain sebagainya. Dari aspek teknis itu tentunya menjadi pertimbangan. Kita mengoperasikan Bundaran Senayan, kemudian sampai dengan Terminal Senen, kemudian juga Tanah Abang Blok M, kemudian juga dari Bundaran Senayan ke Stasiun Tebet ya. Jadi berbagai rute ini kita operasikan dengan menggunakan bus listrik. Ternyata sudah banyak ya program-program dari Transjakarta dalam rangka upaya menekan emisi karbon dan juga memperlambat tentunya perubahan iklim yang nyata terjadi di bumi ini. Baik, kita harapkan ini juga bisa progresnya terus berjalan ya Pak. Terakhir, apa harapannya dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Transjakarta tentunya untuk tadi mengurangi emisi karbon dan juga perubahan iklim? Iya, mengurangi emisi karbon dan memperlambat perubahan iklim tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya Transjakarta sebagai pengelola transportasi publik, tapi tentunya masyarakat secara umum, ya semua pelanggan Transjakarta punya tanggung jawab untuk bersama-sama melakukan kolaborasi. Dan salah satu cara bentuk komitmen kita bersama adalah dengan beralih ke transportasi umum. Pada saat kita beralih ke transportasi umum, kita kira-kira sudah berkontribusi menurunkan emisi 94% dibanding perjalanan kita menggunakan kendaraan pribadi. Jadi saya menghimbau gitu kepada kita semua masyarakat pada umumnya, salah satu bentuk kontribusi kita adalah dengan menggunakan kendaraan umum. Ya, itu kuncinya pemirsa, kita beralih ke transportasi publik ya Bapak, dan kita juga berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon. Terima kasih Bapak Welfizon Yuza, Direktur Utama PT Transjakarta sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Dan terima pemirsa, kasih. Demikian perbincangan kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Garis Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa.